Apakah kalian diajak nanti untuk berdagang? Kalau iya, bahwa entrepreneurship itu adalah artinya berdagang, maka kalian jangan jadi spesialis. Percuma. Karena untuk menjadi spesialis, bahkan untuk mikir keluarganya pun susah. Iya, Mas. Iya. Seorang spesialis anestesi, siapa yang anestesi itu bahkan saya spesialis andrologi di mana mengurusi, ini buat gambaran penjenengan yang bukan di medis. Seorang residen yang baru sekolah untuk periksa ke saya saja dia nggak bisa. Janjian 2 bulan itu nggak bisa. Hanya untuk cek sperma. Kenapa? Karena pulangnya jam 1 malam. Nanti harus jam 7 laporan pagi. Terus begitu. Jadi kalau itu dari sisi itu. Nah, entrepreneurship itu, apakah kalian akan menggunakan kompetensi kalian di dalam bisnis ini atau menggunakan pengetahuan kalian dan kemudian mengembangkan bisnis dan tidak menggunakan kompetensi sebagai dokternya? Inovasi yang diterapkan di bidang medis bahwa digital entrepreneur, ya entrepreneurship itu, entrepreneur di situ bukan hanya berdagang ya. Di dunia saat ini, bahwa saya misalnya seorang yang sudah berkembang, saya kemarin dari Changhua, Taiwan, dan juga ke Jepang, itu adalah bahwa kebutuhan spesialis itu meningkat di dunia, tapi kekurangan. Nah, saya bisa menggunakan ijazah saya menjadi dokter konsultan di Taiwan. Ya, ada juga yang di India itu seorang radiolog itu bisa menjadi dokter radiologi di Amerika Selatan, di Eropa dan sebagainya. Dari mana? Karena semua program IT di rumah sakit itu kan mulai dijalankan kan, paperless. Kamu mau ronsennya nggak perlu bawa kertas ronsen sekarang ini, nggak perlu. Ronsen itu masuk data, yang membaca juga yang di departemen radiologi itu juga tidak membaca jadi cekrek dinyalain itu kan, enggak kan? Sekarang membacanya lewat komputer. Nah, kalau komputer itu dibaca oleh orang lain di belahan dunia kan juga bisa. Nah, itu menggunakan kompetensi sebagai. Nah, di sini kalian yang dokter umum di sini kalau memutuskan bahwa entrepreneur sebagai dagang, ya berhentilah untuk tidak memikirkan spesialis. Bukan masalah apa-apa, nanti kalian akan setengah-setengah. Jadi dokter spesialis yang nggak mumpuni, jadi entrepreneur setengah-setengah gitu ya. Tuh. Keluarga saya 6 bersaudara itu 5 itu nggak ada yang jadi dokter atau jadi pegawai, nggak ada. Semua dagang. Dan kalau dilihat dari kekayaan, mereka lebih kaya dari saya. Padahal saya dianggap juga orang lain kaya, tetangga saya tidurnya di kampung tuh. Tapi dia lebih kaya gitu. Cara satu ciri-ciri lebih kaya adalah ketika antri di BCA. Itu nggak perlu antri. Saya antri, adik saya itu langsung masuk ruang itu. Iya, gitu ya Mas ya. Karena apa? Karena dia tabungannya minimal yang mengendap 1 M atau lebih itu sudah priority seat sana. Iya kan? Nah ini bukan masalah dapat duit atau kaya atau enggak gitu ya. Tetapi ini masalah. Tetapi apakah saya menyesal menjadi dokter? Enggak, apakah begitu? Nah, ini kita harus bermain ini, memilih kebermanfaatan menjadi dokter dengan kompetensinya dan kemudian membuat entrepreneurship based on your kompetensi atau membuat entrepreneur di bidang kedokteran. Kalau entrepreneur di bidang kedokteran ya karena menggunakan pengetahuan kedokteran dan murni bekerja di sisi ini, seperti tadi dokter umum bekerja untuk jualan sepatu. Saya punya jualan sepatu, tapi belum main ini gitu. Belum main itu gitu. Nah, atau bisa juga bahwa kompetensi itu di digital entrepreneurnya yang kayak tadi saya contohnya. Saya bisa jadi konsultan di klinik lain
bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Ya. Nah, ini harus memilih. Tapi jangan dihilangkan ketika kalian nanti bekerja di bidang medis praktis. Medis praktis ya, saya bilangnya ya. Medis praktis. Lupakanlah fungsi ekonomi. Ya kan? Lupakan untuk fungsi ekonomi karena nanti akan lah kowe untuk piro. Gitu. Ini kata-kata haram untuk kalau medis praktis. Karena kita sumpahnya di situ. Tetapi kalau kita tidak menjalankan medis praktis, kita menjalankan entrepreneur untuk apapun, ya silahkan. Nah, ini dua dunia yang harus kita pisah. Ya. Nah, satu sisi saya kalau sore praktek ya sudah, saya harus meninggalkan sisi itunya. Ketika saya meriksa pasien ini kan medis praktis. Ketika nanti seperti itu, ini yang harus di itu. Kalau pesan saya apa? Ketika kalian memilih, maka terjunlah 100% full gitu. Profesional. Sehingga kalau kita terjun di bidang itu profesional, maka kita ya tidak masalah. Full timer. Ya Pak Edi Udinus, diversifikasi usahanya banyak, ya tidak apa-apa, memang bisnis ya. Tapi kalau kemudian nanti jadi kita mengembangkan kompetensi dokter medis praktis, kemudian di entrepreneurship-kan, itu harus betul-betul niatnya diluruskan. Tiap hari harus tahajud, tiap hari harus ngaji supaya tidak terjerumus ke dalam menggali keuntungan sebanyak-banyaknya, gitu kan? Ya, seperti itu. Sehingga dokter ini adalah, kalau di dunia maju, dokter itu bukan menjadi pilihan. Orang maju kan pandangannya adalah materialistik ya. Siapa yang menjadi pilihan? Ekonomi. Betul. Kenapa? Ya karena mereka lebih kaya. Yang kedua apa? Lawyer. Dokter urutan ke-20. Betul, kalau dari itu, dan itu masa depan. Kalau kita based on materialistic things. Ya. Jadi dokter itu justru malah angka harapan hidup dokter itu rendah. Bisa dibayangkan, sekolah saja susah untuk mencari waktu periksa, hanya untuk cek sperma, ketemu saya tak periksa, itu 2 bulan belum ketemu, padahal saya sama dia terpisah hanya ruangan. Karena saya praktek di Karyadi, dia residen di Karyadi. Bayangkan itu. Nggih. Kan bayangkan? Makanya dia cepat mati. Lah zonanya ini, zona dokter itu nggak nyaman. BPJS praktek di rumah sakit dapat berapa coba kalau periksa? 8.000, sekarang naik jadi 12.000. Enggak cucuk mbak ini gitu. Iya lah, apalagi dokter umum di poliklinik BPJS, aduh, kapitasi yang dapat yang punya poliklinik, dokternya dapat apa? Gaji. Gajinya pun paling 5 juta ya sementok. Nggih. Iya, betul. Nah, lah iya, gratis tapi kan ngambil dari SPP. Iya, berapa orang yang sakit? Maksimal 25%, mereka sudah ngitung. Itu program sosial bukan bisnis. Nggak. Bisnis. Tapi kalau yang ngembangkan adalah seorang dosen apa pemilik Udinus Pak Edi, ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Enggak apa-apa, itu di sisi bisnis. Saya sudah pernah ngitung kok di Udinus itu. Mahasiswa ditarik berapa per semester, per tahun sekian. Angka kedatangan berapa, obat yang dipakai berapa, keuntungan sekian gitu. Bisa miknik-miknik luar negeri juga kok. Kalau mau dihitung gitu ya. Tapi yang dapat siapa? Ya pebisnisnya. Dokternya ya tetap kerja kui. Nah, dokter ini punya potensi untuk entrepreneur karena kenapa? Karena kita bisa mandiri. Nah, saya punya klinik.
tapi bukan spesialis, kliniknya klinik umum, poliklinik. Nah, omsetnya sekian. Lah apakah itu juga termasuk? Ya monggo, nanti pakar-pakar ini yang. Nah, apakah nanti dalam pengelolaan itu dibisniskan? Nah, ini. Nah, perhitungannya pasti penjenengan punya ada yang mungkin CSR atau apa-apa gitu ya. Nah, saya hanya bukan masalah teknisnya, tetapi filosofinya. Kita jangan sampai trapping in the wrong body gitu ya. Kamu sebagai apa? Nah, kalau saya itu ya sudah, yang praktek di situ ya orang lain aja. Saya tak ngelola, saya tak sebagai little Pak Edi gitu. Pak Edi punya busnya enggak, kalau saya diurus kuku irengnya lah gitu ya. Saya termasuk yang pernah masang korden di Udinus gitu. Iya. Lah nggak apa-apa, tapi hubungan bisnis dan kan nggak tahu, beliau juga nggak tahu, saya ketemu kan cilik-cilik aneh gitu. Ya sudah, bisnis profesional. Nah itu tadi, ketika saya buka bisnis poliklinik, itu saya berada di dua sisi ini, gitu kan. Nah sisi ini yang kita harus waspada. Kalau kalian memang pengen terjun di situ, peluang itu besar sekali nih. Cuman kalian di masyarakat ora patio keren, apalagi kalian terus keren ngai duitan, wah wis. Tapi kalau dalam perintisan dokter itu kan harus, trademark dokter itu kalau di rumah itu harus kaya toh. Betul nggak? Coba kalian nyumbang 50.000, dokter kok 50.000. Dokternya numpak motor, dokter kok numpak motor. Korban sosial itu dokter itu, gaji 5 juta kok iso kon numpak sepatunya regane, waduh iki onlinean 150.000 iki, waduh wis gitu ya kan. Korban sosial. Dokter saya pernah bandingkan dengan tukang cukur sebelah rumah saya kok, sekali nyukur 15.000, wajar toh? Dia sehari dapat berapa? 50 orang laris mau sewu apik. Coba dihitung sehari berapa dia? Sebulan. Terus kalau dia nyumbang apakah dituntut banyak? 20.000 ora apa-apa, tukang cukur wae kok. Perlu sepatu bagus? Enggak perlu sandalan. Kono ben berapa bulan mesti ganti sepatu nek wis elek sithik to. Kos sosialnya tinggi. Kono katok cekakan ya ora apa-apa kok. Ya kan, tapi 750, oke, pengeluarannya berapa? Listrik 250.000 wis nganggo kulkas, nganggo apa gitu ya. Wis itu maem biasa. Ning warung kaki 5 dokter terkenal gitu. Terkenal bahwa dia dokter maksudnya, terus mangane ning hik lho iki ra ndek duit apa-apa ya. Dok kok teng mriki. Aduh gitu. Nah itu. Kita bekerja dengan gengsi yang tinggi, tapi dengan gaji yang rendah. Kasihan dokter, makanya jangan cari suami dokter lah, kasihan. Lah cari orang dinus itu kan lah justru bagus gitu. Nah ini bahwa menjadi digital entrepreneur bidang medis itu bisa kalian gunakan. Kalau pengen turun berbisnis di bidang ini, maka ya putuslah, nggak usah menjadi spesialis, karena pasti bidang ini masih luas sekali untuk dibisniskan. Bidang ini saja ya, belum ke arah sepatu, belum ke arah apa yang lain-lain. Kalau bidangmu ini sudah menguasai, kan kamu punya keahlian di bidang itu. Untuk mengembangkan entrepreneur di bidangmu akan lebih gampang daripada kamu nanti jualan sepatu. Ya kan? Gampangnya ini untuk umum lah. Kenapa dia pinter sepatu? Yaitu khusus. Nek dia wis khusus ora perlu dingeneke, wis pinter gitu ya. Ya kan? Nah, mungkin dari sekian 10% berhasil itu udah luar biasa, gurunya sangat bagus itu. Ya kan, karena butuh passion. Saya dilahirkan dari keluarga yang memang tidak mengenal pegawai apalagi dokter.
Di keluarga besar saya itu yang dokter ya cuma saya gitu. Jadi rada aneh, mutasi. Mutasi. Tapi ada sesuatu yang setelah itu ya berusaha menikmati dan banyak yang saya dapatkan gitu ya. Ora pati sugih apa-apa tapi saya keliling dunia. Loh sugih enggak, wong dibayari yuk ya. Ya saya baru dini hari jam 1:30 baru pulang dari Taiwan. Ya kayak enggak. Kalau dibandingkan Udinu saya sekuku hitamnya tadi. Iya. Tapi cukup ya. Dari mana? Ya dari praktek teknis medis dokternya. Saya prakteknya sebelahan sama beliau. Ibunya. Kamarnya sok gantian. Lah itu. Kalau saya ngitung sekali praktek di Hermina misalnya 150.000 dapat 10 pasien ya lumayan lah. Ora kalah mbek tukang cukur itu kan. Tapi itu kalau spesialis. Kalau dokter umum ya itu tadi poliklinik dokter umum kalau dia hanya pegawai ya gajinya ya bulanan. UMR 2,5 ya dokternya 2 kali lipat lah 5 juta gitu. Itu polikliniknya enggak poliklinik Udinus enggak kuat bayari segitu. Coba jenengan jadi pegawai dokter poliklinik umum gitu. Yang milik pribadi sampai 5 juta? Enggak sampai. Jenengan sudah pengalaman tuh jaga di klinik? Belum ya? Nanti coba jaga di klinik sehari dapat berapa? Lah itu. Ini membatasi. Sebagai penutup bahwa entrepreneur itu intinya adalah inovasi. Ya. Nah, tinggal kalian mengarahkan inovasi itu di mana? Inovasi di bisnis murninya, di bisnis dengan kedokterannya, atau inovasi pada layanan medis kedokteran. Kalau saya dulu kalau nggak ngambil spesialis mungkin jadi tukang sunat. Saya jadi kayak tukang sunat yang teman saya itu dalam itu nggak ngambil spesialis, pasiennya sunat sehari 70. Saya kalah. Dia dokter umum. Ini yang tidak digital entrepreneur. Dia smart claim yang suntik tanpa jarum. Lah terus apa gitu kan? Kan orang suntik tanpa jarum dimut ya gitu ya. Lah ya. Pasiennya 70. Setahun itu 1.500 pasien. Sunat tok loh itu. Sunat tok. Lah kalau sunat satu orang 1 juta kalikan 1.500 berapa? Ya kan? Kalau kita ngitung duit gitu. Ya kalau sunat BPJS ya wis sunat biasa wae. Padahal nggak di-cover BPJS ya. Nah, teknis medis. Ya itu jadi distributor alat itu ya sudah. Sama spesialis nggak kalah. Dia dokter umum. Dulu ketua senat FK Undip dia, angkatan 9 berapa itu Fikri itu. Ya boleh. Seangkatan sama jenengan kayaknya 94 kalau enggak salah. Saya udah 2000. Oh 2000 ya. Oh dia tua berarti ya. Oh ya. Nah itu. Dia nggak ngembangkan teknis medis yang spesialistik. Dia hanya ngembangkan karena dia dulu ikut AMT, Asifak Medical Team. Dan dia passionnya ke sana. Kita ajari sunat karena dokter nggak diajari sunat toh, kita ngajari sunat. Lah terus dia tertarik, ada investor datang nawarkan untuk mengembangkan smart claim itu. Lah sekarang udah malah orang kangelan sekolah kayak aku gitu ya. Dokter itu tahun ke-6 itu masih kayak gini, Pak. Parah lah. Parah loh untuk dunia bisnis kalian itu parah. 6 tahun isi koyo ngene. Ya toh, ekonomi 3,5 tahun lulus wis kerja ya. 6 tahun masih kayak gini nih. Habis ini lulus, belum boleh praktek. Setahun intensif. Ijazah ditahan. Intensif gajinya berapa? 2,5 juta. 3,5 sekarang lah. Ya 3,5 ya urepe ngono. Apa iso tuku mobil? Ora iso setahun. Itu 7 tahun. Habis itu masih jadi dokter umum. Kalau daftar ke rumah sakit jogone UGD. Orang ngenyak-ngenyak kedokteran sih, tapi itu nasibnya dokter. Untuk jadi spesial jadwal UGD. Kalau untuk jadi spesialis masih tambah 4 tahun. 7 tambah 4 11. Itu nek langsung ya. Nah, nek keterima. Terus sing meh mbayari sapa? Mesti wong tuane. Wong
dia belum kok. 11 tahun masih dibayar orang tua. Begitu lulus spesialis kerja di sini, coba spesialis bedah gitu. Ngelamar Hermina, jogone apa? Apa, Mas? Daftar Tologorojo bedah umum, jaga apa? UGD juga. Bedah umum. Untuk bisa jadi bedah spesialis ngambil lagi 2 atau 3 tahun konsultan. Berapa itu? 11 tambah 3. Urung wani kawin iku, Mas. Ya kan? Sing mesake orang tuanya dijaluki terus. Ya kan? Dan rata-rata yang begitu adalah anak yang orang tuanya mampu. Itu baru spesialis. Ya alhamdulillah saya sudah melalui. Belum lagi nanti ngambil S2. S2 itu 2 tahun itu nek cerdas banget itu. Ya 2 tahun ya kan. 15 tambah 2 17. Menjadi S3 5 tahun. Hampir 20 tahun itu pendidikan tinggi. Investasi yang saya lah gampangannya contohnya. Saya sudah S1, S2, S3, postdoc. Itu butuh mungkin 10 tahun. Di saat yang lain spesialis 1, spesialis 2. Itu butuh 6 tahun. Iya kan? Ya sampai bodak gini. Pak Idris ini cuman kalau kita ngomongnya senangnya bidang yang guyung-guyu lah, jadi ya enak gitu. Nggak terasa. Saya lepas sekolah itu umur 40 lebih ya. Lepas sekolah ya. Loh ya lah. Ya begitu. Kalau ingin mengembangkan entrepreneur jangan mulai lama-lama, langsung itu eksekusi tadi. Sebelum eksekusi yang tadi, eksekusi kamu mau milih yang mana gitu. Bidang itu. Nah inilah yang disebut inovasi. Lah kalau saya biayain dari mana? Karena saya setelah SMA itu sudah lepas dari orang tua kok. KTP-nya sudah lain, kakaknya sudah lain gitu. Iya, ya dari usaha tadi. Tiap pulang jaga ngosoki WC. Ya ada pegawai tapi melu ngosoki. Quality controlnya kita. WC pasar tahun 90 saya mulai. Saya angkatan 89. Jadi ketika itu langsung dikasih, wes ini bapak pensiun, kamu ini sampai jadi dokter, dikasih 11 juta. Ya udah itu, sampai sekarang masih. Ya sudah bisa, makanya berani nikah waktu koas. Karena belum berani tuh. Padahal wes lolos koas. Ini masih banyak yang available pasti. Residen aja masih banyak yang available. Lah terus yang nyedaki kowe sapa gitu. Banyak pengangguran 30% mahasiswa FK itu laki, 70%-nya perempuan. Mas. Jadi kalau jenengan mau jadi mak comblang di FK laris, Mas. Perempuan buat aplikasi jodoh. Betul, kita lulusan FK 70% itu perempuan. Dan dari 70% itu sebagian besar belum punya istri, suami. Iya kan? Betul nggak ini kondisi real lah. Gitu. Umur sudah cukup, wah, meh selawe kok. 20 berapa kali? 24. Isih kosongan Mas. Nah, itu justru peluang. Peluang Pak Idris. Ya siji ini tibak dhewe rak apa-apa wis Mas itu. Betul. Banyak ke saya lah, saya aduh kalau perempuan masuk sana, kalau laki-laki saya bisa ta'arufkan cepat gitu ya. Ya kan? Kalau perempuan ini lah saya masih ta'arufi yo. Laki-laki kalau sudah umur 30 belum kawin itu hanya ada 2. Nakal apa ora normal ngono. Lah ya kan? 30 tahun kok durung kawin seorang laki-laki hanya ada 2 kemungkinan. Nakal apa ora normal gitu loh. Iya toh, oke. Lah residen rawani kawin meneng wae. Iya, itulah peluang-peluang ini di mana kita harus do with our dignity. Jadi kita harus memilih. Dunia medis itu adalah dunia yang bisa di-entrepreneurkan, dibisniskan, atau bisa juga dunia filosofi. Di mana filosofi kedokteran itu mungkin beberapa nilai berbenturan dengan nilai ekonomi.
Nah, ini yang harus kita bermain cantik di situ supaya tidak melanggar. Nah, kalau yang nanti pelanggannya adalah dokter sesama dokter, padahal sumpah kita jadi saudara sekandung, orang itu dijalui bayaran ya Mas. Kalau dijalui bayaran melanggar sumpah. Nah, itu yang moga-moga ini bisa bukan menurunkan ya, tetapi memberi semangat dan eksekusi yang benar di saat Anda di umur sekian ini. Jangan menunggu lama. Jangan menunggu lama. Kalau memang mau seperti kita-kita ini ya sudah kayak kita-kita aja. Kebahagiaannya lain gitu. Atau eksekutor bisnis ya, eksekutif muda gitu, eksmut gitu ya. Monggo ini sebagai ajang membuka wawasan ya kan. Tidak mengajak kalian untuk menjadi itu, tetapi membuka wawasan. Kalau menurut saya, kalau passion kalian di situ, seperti juga menjadi dokter harus dengan passion. Kalau enggak dengan passion pasti akan gugur, atau mempassionkan diri dan berhasil ya tetap gitu. Semoga bisa manfaat dan insya Allah ini kita tidak hanya terkooptasi untuk menjadi pegawai, jiwa monarkinya tinggi, sehingga coba residen itu bisa kalah dengan orang tuanya saja ngeyel. Tapi kalau yang ngomong supervisornya, wah bojo anak wong tua dikalah ke kabeh itu Pak. Ya itu sampai sekarang ya Mas. Lah tapi itu memang hierarkinya begitu. Saya wakil dekan tapi begitu ada prof datang ya saya yang mundur. Ya kan? Walaupun jabatan strukturalnya lebih tinggi tapi yang beliau datang ya saya yang harus yang mundur, bukan terus saya, kamu anak buah saya enggak toh? Enggak mungkin toh? Nah, itulah yang harus kita filosofi sebagai seorang dokter. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.